Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Bapak, Ibu Guru, pemerhati pendidikan, orang tua siswa, serta para siswa yang setia di dalam mengikuti channel Praitno Berbagi, channel yang berisi konten tentang informasi pendidikan untuk siswa, untuk guru, untuk orang tua siswa, dan para pemerhati pendidikan. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai informasi mengenai implementasi kurikulum merdeka atau penerapan kurikulum merdeka di dalam menyambut tahun ajaran baru tahun 2022-2023 yang akan dilaksanakan sebagai persiapan Bapak Ibu Guru untuk mempersiapkan diri apa saja yang harus disiapkan, harus dikuasai, harus dipahami di dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu Guru, kepala sekolah dan komite sekolah yang sudah mendaftarkan untuk penerapan kurikulum merdeka yang sudah diumumkan pesertanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Guru harus mengetahui dulu dan mempersiapkan diri apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Baik, pada video ini saya akan sampaikan hal-hal penting yang harus dipersiapkan guru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Kita akan menghadapi dan menerapkan pembelajaran paradigma baru dengan kurikulum baru yang merupakan kurikulum untuk mengatasi solusi untuk mengatasi atau menjadi solusi di dalam mengatasi masalah learning loss atau ketertinggalan di dalam pembelajaran. Yang selama ini kita tahu adanya pandemi COVID-19 itu telah membuat ketertinggalan di dalam pembelajaran di sekolah. Untuk itu, melalui implementasi kurikulum merdeka ini diharapkan pembelajaran pendidikan di Indonesia akan berjalan lebih berkualitas dan bisa mengejar dari ketertinggalan di dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu Guru, pemerhati pendidikan, orang tua siswa maupun siswa, ini hal-hal penting yang harus dipersiapkan guru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka menyambut tahun ajaran baru 2022-2023. Untuk tingkat satuan PAUD atau RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Ini semuanya perlu dipahami agar nanti pelaksanaan kurikulum merdeka berjalan dengan lancar dan dengan pencapaian pembelajaran hasil belajar yang optimal. Baik, mari kita ikuti hal-hal apa yang harus dipersiapkan guru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Silakan tonton dan ikuti dengan lengkap dari awal sampai akhir. Baik. Nah, persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh guru Guru tentunya sebelum melaksanakan satu kurikulum harus mengetahui dan menyiapkan diri. Karena di dalam pelaksanaannya ini harus sesuai dengan apa yang diharapkan
atau sesuai dengan yang diprogramkan. Persiapan guru, hal apa saja yang harus disiapkan? 1. Perangkat ajar. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ini yang harus disiapkan oleh guru ya, harus memahami dan harus menguasai. 1. Kesiapan perangkat ajar. 2. Pembelajaran paradigma baru ya. Jadi perangkat ajar dulu, yang kedua pembelajaran paradigma baru seperti apa. Yang ketiga adalah asesmen ya. Ini 3 hal penting ya yang harus dikuasai. Adapun rincian atau penjelasan mengenai perangkat ajar seperti apa, pembelajaran paradigma baru seperti apa, dan asesmen itu seperti apa, mari kita pelajari, kita kaji semua bersama ya, kupas dalam video ini. Nah, 1. Perangkat ajar. Perangkat ajar ini terdiri dari ya, apa saja yang harus dilakukan, harus disiapkan. Pertama adalah melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran atau CP ya. Dalam mempersiapkan perangkat ajar ini, pertama guru harus melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran atau CP. Penjelasannya nanti akan dikupas di video ini berikutnya. Yang kedua ya, untuk penyiapan perangkat ajar itu merumuskan tujuan pembelajaran atau TP ya. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur pembelajaran atau ATP. Capaian CP, capaian pembelajaran CP, tujuan pembelajaran TP, dan alur pembelajaran ATP ya. Ini istilah baru di dalam kurikulum Merdeka. Ini ada 3 langkah. Langkah berikutnya ya yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan asesmen diagnostik ya. Yang keempat, menyusun modul ajar, dan keenam, menyusun bahan ajar. Ini 6 hal ya. 6 hal untuk mempersiapkan perangkat ajar ya. Jadi harus dikuasai 6 hal ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini cara membuat dokumen perangkat ajar. Pelajari dahulu capaian pembelajaran ya yang diambil dari sumber keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Ya, sebelum mempersiapkan perangkat ajar, tentu harus pelajari dulu ya capaian pembelajaran yang sumbernya dari ini ya, dari keputusan ya Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen ya. Ini dipelajari, Bapak Ibu juga bisa melihat link ya, link yang ada di video ini tentang asesmen tentang capaian pembelajaran ya, yang berisi hal-hal yang menyangkut tentang capaian pembelajaran. Ini adalah pokok ya, harus tahu dulu sebelum membuat dokumen perangkat ajar, harus pelajari dulu capaian pembelajarannya seperti apa. Sumbernya bisa Bapak Ibu lihat ya di link ya, yang berisi keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, nomor 008-H-KR-2022. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti apa? Ini contoh ya, contoh formatnya analisis capaian pembelajaran. 1 ya, harus menyiapkan
perangkat ajar itu ya, satu, lakukan analisis CP atau capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran, isikan CP yang diambil dari SK Kepala Badan Standar ya. Ini Kemendikbud ya, nomor 008 yang tadi disampaikan di depan. Ini apa isi capaian pembelajarannya apa dulu, ditulis di sini ya. Kemudian kompetensinya apa? Kompetensi ini menyangkut kognitif ya. Di antaranya mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini ranah kognitifnya ya. Kemudian dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif ya. Ini harus mencangkut semuanya kompetensi yang ini, yang harus Nah, yang sekarang ada lagi ya, yang baru adalah 4C. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif ya. Ini yang kompetensi yang akan dicapai. Kontennya, isikan materi dan ruang lingkup materi ya yang akan dipelajari. Jadi materinya dan ruang lingkup materinya yang akan dipelajari ditulis di sini. Kemudian dimensi P3 ya. Dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ya dimensi pelajar Pancasila ya, profilnya. Kemudian elemen dari dimensi tersebut apa saja ya. Kemudian tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan konten pada CP ya. Tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kompetensinya dan konten yang ada di CP ini. Waktu diisi dirumuskan di tujuan pembelajaran ya, nanti ditentukan. Baik, kita lanjutkan. Ini satu, melakukan analisis CP ya, atau capaian pembelajaran. Ini dalam rangka penyiapan ya, perangkat ajar ya. Kemudian, tadi adalah analisis capaian pembelajaran. Yang kedua adalah rumuskan tujuan pembelajaran. Seperti apa rumusan tujuan pembelajaran? Kompetensinya apa ya? Gunakan KKO ya, kata kerja operasional. Ini kompetensinya. Kemudian kontennya, isinya. Perhatikan tingkatan materinya ya. Konten atau ini materinya. Kemudian 3 variasi ya, sertakan 4C. Tadi ya, kolaboratif ya. Ini 4C. Contohnya ini ya. Jadi tujuan pembelajaran ini berisi kompetensinya apa, kontennya, isinya, materinya apa, variasi, sertakan, kolaboratif ya, dan sebagainya, 4C ini. Contohnya ya, kita kasih contoh, menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi akibat faktor manusia ya. Menyajikan solusi ya, kompetensinya menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi ya, materi dan akibat faktor manusia. Baik, ini salah satu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, langkah dalam penyiapan ini ya adalah perangkat ajar ini ya. Yang ketiga, langkahnya adalah susun alur pembelajaran atau ATP. Alur pembelajaran AP.
adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Ya, jadi AP itu atau alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran atau CP. Ya, ini alur pembelajaran. Artinya kalau di kurikulum 2013 itu langkah-langkah kegiatan ya. Nah, langkah menyusun alur tujuan pembelajaran nih. Alur tujuan pembelajaran 1. Lakukan analisis CP pada fase tertentu. 2. Identifikasi kompetensi yang harus dikuasai dalam fase tersebut. 3. Rumuskan tujuan pembelajaran. 4. Identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. 5. Susun tujuan pembelajaran secara linear urutan kegiatan ya, atau urutan kegiatan nih ya. Awal fase A TP1 ya. Tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, TP2, TP3, akhir fase A ya. Ini ada 5 langkah untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan. 4. Mempersiapkan asesmen diagnostik. Seperti apa mempersiapkan asesmen diagnostik dapat dipelajari secara khusus di video berikutnya ya, yang sudah disusun ya, linknya ada di video ini. Baik. Nah, modul ajar. Modul ajar ya. Ini informasi umumnya ya. Modul ajar itu isinya apa? 1. Identitas sekolah. Ya. Yang kedua, kompetensi awalnya. Ketiga, profil pelajar Pancasila. 4. Sarana dan prasarana. 5. Target peserta didik. Dan 6. Model yang digunakan. Ini untuk menyusun modul ajar. Ini ya informasi umumnya harus disertakan ya. Dituliskan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model yang akan digunakan ya. Baik. Nah, modul ajar itu intinya apa? Intinya adalah berisi tujuan pembelajaran di dalam inti ya. Kalau tadi di awal, di dalam modul ajar itu, di informasi umumnya di awal yaitu identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model yang akan digunakan. Nah, inti dari modul ajar berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Ini kegiatan inti dalam modul ajar ya. Kemudian, nah, di dalam modul ajar juga ada lampiran. Ya, lampirannya isinya adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, serta glosarium ya, atau daftar pustaka. Sistematika ini boleh dikurangi atau ditambah, tetapi disarankan bagian inti ya, bagian inti. Ini bagian intinya
ya, yang isinya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, refleksi peserta didik dan guru itu dipertahankan agar memudahkan guru menerapkan prinsip pembelajaran dan menyusun asesmen. Ya, ini mengenai modul ajarnya. Kemudian 6, persiapkan bahan ajar. Nah, mempersiapkan bahan ajar itu terdiri dari ada jenisnya ya, bahan ajar cetak maupun bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak contohnya LKPD, presentasi, diktat, modul, buku, grafik, leaflet, majalah, dan lain-lain. Ini adalah bahan ajar cetak. Sedangkan bahan ajar non cetak adalah contohnya video, tape recorder, LMS, internet, CD pembelajaran. Ya, itu harus disiapkan sebagai langkah 6, yaitu persiapan bahan ajar. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya bahan ajar apa yang sesuai dengan capaian pembelajaran itu. Baik, kita lanjutkan. Apa saja persiapan untuk pembelajaran paradigma baru ya? Yang tadi kita bahas tadi ya, ada 6 langkah itu untuk penyiapan apa untuk mencapai capaian pembelajaran ya. Yang kedua, kita harus tahu ya apa saja yang bersiapkan untuk pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak Ibu guru tentunya tahu ya pembelajaran paradigma baru yang akan diterapkan dalam kurikulum Merdeka seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan bisa ya menonton di dalam video berikutnya ya, mengenai khusus seperti apa paradigma baru itu dan perbedaannya dengan pembelajaran pada kurikulum 2013. Baik, kita lanjutkan. Persiapan apa saja untuk pembelajaran paradigma baru? Nah, ini 6 langkah persiapan pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu ya tentunya harus menyiapkan ya 6 langkah ini untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru. 1. Memahami konsep pembelajaran paradigma baru, seperti apa pengertiannya dan sebagainya. Ini dikupas tersendiri ya di video di channel Prayitno Berbagi. Silakan lihat di link video ini. 2. Memahami penyesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, ini ya, memahami penyesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Ini harus dipahami. Yang ketiga adalah memahami konsep pembelajaran, berdiferensiasi, implementasi diagram flyer. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mempelajari secara khusus ya di video dari channel Prayitno Berbagi. Ini ada, silakan lihat di linknya ya. 4. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar ya. Kemudian 5. Memahami berbagai model pendekatan metode yang bervariasi ya. Memahami berbagai model pendekatan metode yang bervariasi. 6. Menerapkan pembelajaran paradigma baru ya. Jadi ini 6 langkah ya untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Tetapi harus disiapkan dulu untuk memahami ya dari 6 hal ini. Baik, ini ya profil pelajar Pancasila. Ini dari kurikulum pembelajaran, kemudian asesmen ya. Ini masih bersangkut muarah pada profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Apa saja persiapan dalam asesmen? Nah, mengenai asesmen ini juga sudah dipersiapkan
oleh saya ada di video ya, konten dari channel Prayitno Berbagi khusus tentang asesmen ya. Nah, ini adalah garis besarnya saja. Apa saja persiapan dalam asesmen? Nah, tahapan persiapan dalam asesmen ya. Untuk mempersiapkan asesmen ya dan melaksanakannya harus memahami dulu ya, memahami satu, konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka seperti apa. 2, prinsip asesmen. 3, menyusun asesmen, dan 4 adalah melaksanakan asesmen. Ya, ini ada 4 langkah ya, tetapi harus dipahami dulu konsepnya. Ya, konsep asesmen itu dalam kurikulum Merdeka tentunya beda dengan kurikulum 2013. Prinsip asesmen dan menyusun asesmen serta melaksanakannya. Baik, itu saja ya. Ada 3 hal penting ya yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu Guru sebelum melaksanakan kurikulum Merdeka. Baik, semoga yang sekilas penjelasan informasi mengenai persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ya, sekolah terutama di dalam menghadapi untuk penerapan kurikulum kurikulum Merdeka 2022 ya, yang akan kita laksanakan secara serempak. Nah, untuk itu semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru, dan bila Bapak Ibu Guru ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya mengenai persiapan dan perincian penjelasan lebih lengkap, maka bisa pantau terus di channel Prayitno Berbagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Bapak Ibu Guru sukses di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini, sehingga akan tercapai ya pemulihan pembelajaran pendidikan di Indonesia dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.